Di hadapan kita sudah hadir narasumber yang nanti akan memaparkan materi pangkat golongan. Beliau sampai saat ini belum memiliki pangkat golongan, mudah-mudahan nanti bersama dengan BIP-nya datang pangkat golongannya. Oke, tempat dan tanggal lahir, bakal materi yang akan disampaikan sekarang ini yaitu menanamkan pendidikan karakter melalui gerak dan lagu, ataupun menanamkan pendidikan karakter lewat gerak dan lagu. Pak Pertamu, terima kasih atas waktu yang diberikan, dan tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Bapak moderator kita dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali. Baik, Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini Tian akan menyampaikan materi tentang menanamkan pendidikan karakter lewat gerak dan lagu. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagai pendidik PAUD, ada yang sebagai pengelola di sini? Oke, semuanya pendidik PAUD nih. Perkenalkan, nama Tiang Iwayang Mertiase. Nah, tadi sudah disebutkan. Kebetulan dapat tugas sebagai asesor yang menilai nanti lembaga Bapak Ibu layak atau tidak untuk menyelenggarakan program. Oke, sebelum lanjut kita senang-senang dulu nih Bapak Ibu nih. Tapi sebelumnya coba angkat tangan dulu semuanya. Tangan kanannya angkat. Oke. Nah, sekarang coba tulis teman di sampingnya. Ya, di samping kanannya. Tulis nih. Sambil lambai-lambai ke kanan. Nah, kita buat kesepakatan dulu. Bilang seperti ini, semuanya ikuti nih. Kalau di samping kanannya bapak-bapak bilang pak gitu ya. Kalau di samping kanannya ibu bilang bu. Nah, nanti ikuti ya. Nah, sekarang silakan lambaikan tangannya ke teman di samping kanannya, bilang seperti ini. Nah, pak, bu, lagi sebentar, tolong HP-nya di silent nggih. Nah, kita bikin kesepakatan dulu nggih Bapak Ibu nggih. Oke, ikuti nggih. Yang pertama, Pak, Bu. Lagi sebentar, HP-nya tolong di silent nggih. Kalau ada WA, jangan dibalas dulu. Nah, ada yang tahu lagu ini, bisa dikerasin nggak volumenya? Nah, semuanya ikuti ya. Di sekolah, selamat datang di sekolah. Oke, kurang keras. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Kami senang dia gembira. Kami siap untuk belajar. Oke, sekarang goyang. Nah, dipegang ininya dong, pinggangnya ya. Goyang-goyang, oke. Biar muadan di bang yang ini. Ayo kurang ilmu nih golangnya. Oke, ibu-ibunya mantap ini ya. Baik kali. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Kami senang dia gembira. Kami siap untuk belajar. Selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah. Hati senang riang gembira. Kami siap untuk belajar. Om Swastiastu. Nah, tentunya di Bali salam ini merupakan salam pembuka kalau kita bertemu seseorang. Nah, ini lagu yang Tian ciptakan, yang menyanyikan kebetulan anak sendiri. Nah, silakan nanti dicatat atau kalau memang perlu silakan di copy ya. Patut membahasa Bali. Nah, yang ikut ya. Ucapan salam pangan jali. Om Swastiastu majeng semetong sareng sami patut kewales antuk Om Swastiastu. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai berbicara dari PAUD. Apa itu PAUD, Bapak Ibu?
pendidikan anak usia dini. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Nah, PAUD secara aturan itu merupakan lembaga yang mewadahi program-program yang ada di dalamnya, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan apa? Apa aja bagian dari PAUD? Yang pertama ada TPA. Apa itu TPA? Tempat penitipan anak. PAUD adalah pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan usia lanjut atau memasuki usia prasekolah dan dasar. PAUD terdiri dari Taman Penitipan Anak, SPS, kelompok bermain, taman kanak-kanak atau satuan sejenis lainnya, PWP, RA, sekolah TK Kristen dan lain sebagainya itu sama. Nah, hanya saja yang membedakan adalah lembaga yang menaunginya. Oke, selanjutnya bermain sambil menyanyi. Oke, karakter anak berikutnya adalah suka bernyanyi. Jadi kalau kita ke kelas harus sering mengajak anak-anak kita bernyanyi. Guru PAUD wajib bisa bernyanyi, walaupun suaranya seperti apa, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa bernyanyi. Oke. Kemudian belajar sambil bernyanyi. Tadi kan bermain sambil bernyanyi, kita ajak bermain tapi juga kita ajak bernyanyi. Sekarang belajar sambil bernyanyi. Tetap kita suruh anak mengenal apa, misalnya mengenal layang-layang, kita ajarkan anak lagu tentang layang. Nah, menurut psikologi, anak TK atau PAUD itu harus bahagia. Banyak orang tua yang terobsesi sejak kecil agar anaknya pintar, sehingga cenderung memaksa anaknya untuk belajar. Mah, pintar itu ada waktunya. Anak usia dini itu yang lebih dahulu berkembang adalah pusat perasaannya, Bapak Ibu. Jadi yang dibutuhkan anak adalah bahagia, bukan pintar. Karena pintar ada waktunya. Contoh, misalnya Bapak Ibu punya anak yang, mohon maaf, bodoh bahasa Inggris tetapi pintar menggambar. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya dia ketika ulangan bahasa Inggris nilainya selalu merah. Terus Bapak Ibu kebanyakan pasti akan mencarikan guru privat untuk anak tersebut, betul nggak? Biar anak itu bisa menguasai bahasa Inggris. Itu benar nggak yang dilakukan? Nah, di satu sisi anak kita memiliki potensi menggambar. Yang harus Bapak Ibu lakukan sebenarnya adalah mencarikan guru les gambar, jangan guru les bahasa Inggris. Benar nggak? Kalau hobi yang mereka miliki kita asah dengan maksimal, otomatis apa yang mereka kerjakan itu suatu hari nanti akan maksimal. Kalau bahasa Inggris, anggap sekarang ibu ini tidak suka bahasa Inggris tapi dipaksa belajar bahasa Inggris, apa yang terjadi? Justru akan semakin malas, akan semakin jenuh, bisa jadi stres. Nah, jadi Bapak Ibu tugasnya di sini adalah bisa melihat potensi dan bakat yang dimiliki oleh putra-putrinya, termasuk anak-anak yang ada di sekolah. Jangan pernah mendikte anak-anak kita supaya pintar, tapi berikan kesempatan untuk mereka mengeksplorasi diri mereka. Bisa dipahami? Oke. Nah, kapan waktu yang tepat untuk menentukan kesuksesan seseorang? Siapa yang tahu? Kapan waktu yang tepat untuk menentukan kesuksesan seseorang? Siapa yang tahu? Ya, mohon maaf ya, materinya Niki dadakan sebenarnya.
Karena dari 5 hari yang lalu dia ada kegiatan di sini di salah satu hotel di sini juga. Nyambung dari 2 minggu yang lalu di sini juga selama 4 hari. Jadinya ini baru tadi pagi jam 4 selesai gitu. Nah jadinya materinya mungkin nanti bisa saling kita lengkapi. Ini kapan waktu yang tepat untuk menentukan kesuksesan seorang? Dari mulai terbentuknya janin di dalam perut ibu, itu namanya dari usia dini. Kenapa? Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah pendidikan prenatal, pendidikan dari dalam kandungan. Kemudian begitu anak kita lahir ke dunia, anak-anak kita ibarat selembar kertas putih kosong. Itu teori apa? Tabula rasa ya. Apa yang Bapak Ibu torehkan secara tidak langsung, itulah yang akan membekas pada benak mereka. Jadi ketika Bapak Ibu memarahi anak, kelak ia akan tumbuh menjadi anak yang pemarah. Nah, bagaimana cara mendidik anak kita supaya mau nurut? Anda tahu nggak? Caranya adalah dengan memberikan contoh. Ketika anak Bapak Ibu baru bangun tidak mau melipat selimut, Bapak Ibu lah yang melipat selimut. Lakukan secara secara halus, secara rutin, biar anak ini bisa melihat. Nah, ketika anak ini sudah terbiasa melihat, baru ajarkan, Dek, begini cara melipat selimut yang benar. Dek, begini cara menggambar yang benar. Dek, jam segini adik harus sembahyang. Ketika Bapak Ibu lakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, dibarengi dengan praktek-praktek tanpa membentak, anak kita secara tidak langsung juga akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Karena satu karakter anak usia ini adalah suka meniru. Benar nggak? Bapak Ibu punya anak di rumah, ketika gosok gigi, dia akan melihat kita saat gosok gigi. Gimana sih caranya? Gimana sih, apa sih yang dioleskan di atas sikatnya? Dia akan mengikuti. Bisa jadi sampo nanti dituangkan ke sikatnya. Bisa kan? Bisa seperti itu. Karena ia melihat kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Kalau dia orang tuanya suka menyapu, dia juga akan ikut mengambil sapu. Kalau bapak ibunya seorang petani, ia juga akan ikut memegang sabit dan lain sebagainya. Itulah salah satu karakter yang harus kita amati dan kita bimbing dengan maksimal. Oke. Yang yakin semuanya pasti hebat. Guru Paul hebat. Kita nih. Oke. Nah, kita bisa ajarkan anak kita menjadi anak yang baik. Dalam Hindu, anak yang baik disebut Suputra. Kemudian ada istilah Subhakarma dan Asubhakarma. Yang baik, Subha apa Subha? Subha. Cukupkan di sini saja ya. Kalau besok carilah sesuatu yang baru yang lebih menyenangkan. Jangan dijadikan beban. Mudah-mudahan semuanya tidurnya nyenyak di sininya. Kemarin saya di sini 4 hari juga, tapi nyenyak kok. Nyenyak juga kok ini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Tetap ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kalau memang situasinya tidak enak, mohon izin sama panitia untuk istirahat nih. Pasti dikasih. Tenang saja, honornya pasti tetap dibayar Pak. Oke, Gunung Agung di Amlapura, Kirang Langkung, yang bisa segera di Sinampure. Akhir kata yang sinap untuk para musafir. Om Santi Santi Santi. Waktu yang kembalikan kepada Bapak.